Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah gini. Kekeliruan yang sering terjadi adalah gini, mengompromikan fakta dengan tradisi. Nah, apa maksudnya? Tradisi yang dimaksud di sini adalah pemahaman terhadap bagian Alkitab tertentu yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab itu sendiri. Misalnya adalah gini, ini contoh ya, suatu kesempatan menyampaikan renungan. Saya itu juga pernah gini cerita tentang penjahat yang ada di sebelahnya Yesus yang bertobat. Nah, sebagian orang bicara itu sebelah kanan, ya. Yang lain mungkin berpendapat itu sebelah kiri, gitu kan. Nah, tapi realitasnya adalah bahwa ternyata di dalam Alkitab itu enggak disebutkan di sebelah mananya, gitu. Nah, it's okay kalau Anda pernah buat kesalahan, bukan saya melumrahkan, bukan. Yuk kita belajar bersama-sama, karena saya juga bisa salah, Anda juga bisa salah. Tapi di Alpha Omega Church kita selalu gini, kepingin bertumbuh bersama, jadi lebih baik lagi dan jadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu ketika kita lihat Alkitab, jangan kompromikan fakta dengan tradisi. Tapi tradisinya kebanyakan cerita-cerita itu seperti gini. Ayo kita lihat fakta kebenarannya dulu, supaya kita nggak salah. Nah, kemudian yang keenam adalah gini, memahami perumpamaan dengan maksud yang sebenarnya tidak ada di dalamnya. Maksudnya apa nih? Nih contoh, apa sih sebenarnya inti ajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan? Ini yang perlu kita tanya, intinya itu apa gitu. Kebenaran rohani selalu berbicara tentang gini, kerajaan Allah, kemudian nilai-nilainya, prinsipnya tentang Tuhan, kasihnya, kedaulatannya, kehendaknya. Nah, seringkali kita bisa aja gini pembaca Alkitab, apalagi yang tidak membekali diri dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa mengartikan perumpamaan dengan hal yang dibuat-buat nih. Ini saya kasih contoh tafsiran Origen, seorang bapak gereja di abad ketiga, tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Itu ceritanya ada di Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Nah, menurut tafsiran Origen, yang dirampok itu, ini kan cerita orang yang Samaria yang murah hati ya. Anda tahu ceritanya. Kalau Anda belum tahu, Anda baru dalam kekristenan atau Anda bukan Kristen, Anda bisa lihat di Lukas 10 25 37 ya. Nah, menurut tafsiran Origen, orang yang dirampok itu melambangkan Adam. Kota Yerusalem melambangkan surga. Yeriko melambangkan dunia, imam melambangkan Taurat, orang Lewi melambangkan para nabi, orang Samaria melambangkan Kristus dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya dikhotbahkan, Anda awam, Anda juga wow keren gitu kan. Nah, tapi hati-hati, karena itu tidak seperti yang dimaksud sebenarnya yang ada di dalam cerita itu. Nah gitu, sehingga supaya apa? Jangan sampai kita itu salah tafsir, kemudian salah pemahaman. Nah, ini kekeliruan yang kita semua juga bisa lakukan. Nah, berikutnya ini yang ketujuh ya, kekeliruan yang ketujuh adalah gini, mengabaikan kebenaran di bagian lain dari Alkitab. Saya kasih contoh nih, ketika kita membahas tentang kenapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, sementara persembahan Habil diterima. Nah, kita nggak bisa lihat hanya ketika di Kejadian itu aja, di kitab Kejadian itu terjadi. Ternyata penjelasan Kain dan Habil ini juga dijelaskan di Ibrani pasal yang ke-11. Nah, artinya gini, Alkitab itu juga menjelaskan alasannya. Sehingga yuk kita lihat kebenaran di bagian lain di Alkitab kita mengenai topik itu, atau mengenai subjek itu, atau mengenai cerita itu. Nah, salah satu kekeliruan yang sering kali kita bisa lakukan, sekali lagi saya nggak Anda salah atau banyak orang salah, nggak. Kita semua bisa salah. Sekali lagi di AOC, Anda nggak dihakim-hakimi, nggak disalah-salahkan, kita nggak merasa yang paling benar, tapi kita selalu kepingin mengajak, ayo esensinya adalah bertumbuh menjadi lebih baik bersama-sama, karena itu anugerah. Dan itu esensi anugerah yang selalu anugerah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita ngelihatnya itu berbeda gitu. Hanya diambil dari konteksnya ya, tapi kemudian nggak dilihat keseluruhannya. Nah, misalnya gini, ketika Gideon minta tanda dari Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Nggak keliru juga kalau orang Kristen minta tanda sama Tuhan.
Tapi Tuhan juga nggak akan selalu bekerja dengan cara yang seperti itu. Karena apa? Dia udah sampaikan semuanya di dalam Alkitab. Kalau kita hanya lihat Gideon terus kemudian kita maunya kayak Gideon aja minta tanda. Firman nggak mau baca, doa enggak, cuman Tuhan kasih tanda, kasih tanda, kasih tanda. Lama-lama kita bisa hanya jadi orang yang mengejar tanda. Nah sedangkan di Wahyu udah dibilang gini, penyesat itu juga bisa kasih kita tanda. Tapi tanda itu akan semakin menyesatkan kita menjauh dari Tuhan. Nah oleh sebab itu setiap kali kita lihat kebenaran, jangan abaikan kebenaran di bagian lain yang ada di Alkitab kita. Nah yang kedelapan adalah gini, keliru memahami makna sebenarnya serta mengabaikan makna kiasan. Ini contoh nih ya, contoh. Gini, Alkitab itu gini, Alkitab pada dasarnya harus dimaknai secara literal, artinya apa adanya. Tapi jika secara literal itu tidak wajar, maka kita harus lihat ini makna kiasannya seperti apa. Ini contoh ya, contoh. Matius 26 ayat 26 ketika perjamuan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya. Dia berkata gini, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Nah kalau itu secara literal kan ngeri gitu ya. Kayak Yesus dimakan-makan gitu, kayak karnivor gitu. Nah ketika secara literal apa adanya, loh ini kok nggak wajar ya. Coba kita lihat kiasan apa yang Yesus sedang sampaikan di sini gitu. Ada pelajaran apa yang Yesus sedang sampaikan di sini. Sehingga hati-hati keliru memahami makna sebenarnya, kemudian kita mengabaikan makna kiasannya. Itu yang harus hati-hati. Nah ini yang kesembilan yang terakhir adalah gini. Hati-hati kita keliru melakukan pendekatan yang berpusat pada manusia dan mengabaikan Tuhan sebagai fokus Alkitab. Sangat-sangat hati-hati dengan hal ini. Kita semua bisa mengalami gravitasi lebih melakukan pendekatan yang berpusat pada manusianya dan kita mengabaikan Tuhan sebagai fokus Alkitab. Ketika saya bilang gravitasi, ini nggak menutup kemungkinan pendeta juga bisa ngalamin seperti itu loh. Nah sekali lagi yang kita semua perlu ingat adalah gini, Alkitab adalah buku yang menceritakan tentang Tuhan. Dia itu pahlawan yang sesungguhnya. Nah jangan sampai kita ini terlalu kagum dengan kehebatan tokoh Alkitab sampai kita melupakan tokoh utamanya yaitu Tuhan. Hati-hati gitu. Kita semua bisa mendengar khotbah, kemudian kita melihat atau kita bisa berkhotbah menyampaikan karakter yang kuat sekali tentang Abraham, Yusuf, keberanian Daud, kemudian proses Yusuf dan lain sebagainya sampai kita lupa Tuhan, karya Tuhan yang ada di balik mereka semua. Nah oleh sebab itu hati-hati melakukan pendekatan yang berpusat pada manusia dan mengabaikan kemuliaan Tuhan atau Tuhan sebagai fokus Alkitab. Hati-hati fokus ke tokoh Alkitab daripada ke Tuhannya. Termasuk gini, hati-hati fokus ke tokoh teologia sampai kita tidak berfokus lagi pada Tuhannya. Hati-hati pada ini loh, tokoh-tokoh doktrin. Sampai akhirnya kita tidak lagi berfokus kepada Tuhannya. Dan kita bisa berkhotbah atas nama Tuhan. Tapi karena kita lebih memfokuskan pendekatannya pada tokoh doktrinnya atau tokoh teologianya. Sampai akhirnya apa? Kita mendiskualifikasi orang lain. Dan orang yang mendengar gak bisa lihat lagi ada mana anugerah Tuhannya gitu. Kita ngajarin anugerah Tuhan tapi kita mendiskualifikasi orang lain, Kristen lain, termasuk orang yang gak Kristen. Karena apa? Kita lebih berfokus pada pendekatan ini ke tokohnya. Termasuk tokoh Alkitab atau tokoh teologia atau tokoh doktrin atau tokoh sejarah. Hati-hati. Semua ini dipakai Tuhan untuk apa? Kembali kepada Tuhan sebagai tokoh utama Alkitab. Dan seperti yang kita hari-hari ini sedang pelajari adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan semakin serupa dengan tokoh Alkitab. Bukan serupa dengan tokoh teologiawan. Semakin serupa dengan tokoh-tokoh doktrin. Bukan.
kita semakin serupa seperti Yesus. Di mana? Di Alkitab. Lebih spesifik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini orang-orang yang menyaksikan hidup Yesus. Dan mereka menuliskannya. Ini bukan hanya Yesus sebagai fakta sejarah. Yes, Yesus fakta kebenaran sejarah. Tapi ini juga adalah ini. Mereka adalah saksi-saksi kehidupan dari fakta sejarah itu. Sehingga di sana kita bisa melihat dan mempelajari gambar Yesus yang dituliskan melalui cerita kesaksian hidup mereka. Nah, ini yang ingin saya ajak kita lihat bersama. So, hati-hati dengan kekeliruan yang ada. Saya bisa salah, Anda juga bisa salah. Tapi di Alpha Omega Church esensinya selalu kita bertumbuh bersama. Semakin serupa bukan dengan tokoh agama, bukan dengan tokoh Alkitab, tapi semakin serupa dengan Yesus kita. God bless us.